Halo teman-teman, selamat jumpa lagi bersama saya di Catatan Alfianus. Dan pada kesempatan ini, seperti biasa, saya ingin kembali berbagi kepada teman-teman semuanya melalui YouTube ini. Dan harapan saya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tapi sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Itu semua sangat membantu perkembangan konten saya ke depannya. Dan saya berterima atas semua kritik, saran, masukan dari teman-teman semuanya. Sebab itu sangat berguna untuk saya. Karena dengan hal itu bisa membantu saya untuk memperbaiki konten ini untuk bisa lebih baik ke depannya, walaupun dengan alat yang saya gunakan ini sederhana saja. Jujur teman-teman, kepada teman-teman saya mau jujur bahwa yang saya sering take video atau sering rekam video ini melalui langsung dari HP, bukan dari kamera khusus untuk video, tetapi langsung dari HP ini dan tanpa rekaman audio terpisah. Jadi saya gunakan ini langsung dari HP saya, dan saya mencoba memberikan sesuatu dari apa yang saya miliki, tidak melebih-lebihkan atau tidak berusaha untuk mencuri sekalian mengambil kesempatan untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan belas kasihan dari teman-teman. Tapi ini murni cara saya berbagi. Saya berbagi dari apa yang saya miliki. Dan kepada teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya mau berbagi lagi melalui sebuah tulisan seperti biasa, masih dari seorang pater, masih dari seorang dosen, yakni Pater Freddy Sebo. Sekali lagi saya berterima kasih kepada beliau karena melalui tulisannya ini saya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya. Walaupun di bangku kuliah dulu beliau memberikan kuliah kepada kami, kepada saya dan teman-teman saya seangkatan. Dan beberapa tulisannya di sini di buku Monologion itu pernah beliau belikan di mimbar kuliah, dan saya berterima kasih sekali kepada Pater Freddy Sebo yang sudah luar biasa sekali, yang memberikan sesuatu yang dari beliau punya, dan apa yang dia berikan itu benar-benar menjadi sesuatu yang memotivasi saya secara pribadi dan tentunya kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman angkatan saya sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya mencoba berbagi sesuatu yang mungkin berbeda dari beberapa tulisannya sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya coba berbagi sesuatu yang sama juga, maksudnya yang benar-benar real, yang benar-benar nyata dengan kehidupan kita, walaupun itu yang tidak sering kita alami di 1 tahun terakhir ya, mulai dari pandemi 2020. Jauh sebelum itu hal itu sering terjadi kita alami, yakni tentang sebuah pesta, sebuah undangan yang kita terima dari orang yang merayakan sebuah kebahagiaan, dan kita turut mengambil kebahagiaan di dalamnya. Dan pada kesempatan ini saya rasa ini sesuatu yang tepat sambil menunggu momennya untuk kembali kita bergembira ria di dalam panggung kebahagiaan bersama orang-orang yang merayakan kebahagiaan di dalam tenda biru. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih kepada Pater Freddy Sebo dan juga kepada temannya Pater John Orong sebagai pengantar di buku ini ya, di buku Monologion. Ini buku yang menarik untuk teman-teman yang ingin membaca buku ini, khususnya di Buawai dan sekitarnya. Bisa datang saja ke Pondok Baca Mataleza. Tempatnya, alamatnya di Pogopeo, Kelurahan Olakile, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo. Untuk teman-teman yang di wilayah sekitar
Pondok Baca Matalaza bisa datang ke sini dan bisa baca buku ini di sini, atau bisa juga pinjam buku ini. Ya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai rasa penasaran atas isi-isi buku ini, selain apa yang pernah saya bagikan kepada teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum lebih lanjut, seperti biasa saya mohon dukungan dari teman-teman sekali lagi untuk terus support channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa goyangkan loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, biar teman-teman tidak ketinggalan ya. Itu harapan saya, dan terus berikan support kepada saya, dan cara ya seperti yang sudah saya katakan tadi, juga bisa diberikan kritikan, saran, masukan kepada saya yang tentunya membangun konten ini dan juga bisa berguna bagi semua orang ya, bukan hanya kepada teman-teman tapi bagi siapa saja yang mau mendengarkan ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah tulisan dengan judul Kepada yang Terhormat. Oke, kepada yang terhormat, hadirlah ke tempat pesta dengan membawa pengosongan, bukan kekosongan. Engkaukah yang hendak datang ke pesta itu? Datanglah seperti itu saja. Tak perlu lama-lama engkau berdandan. Jangan cemas kalau bedak di mukamu luntur karena keringat. Datanglah seperti itu saja. Tak perlu lama-lama berdandan. Demikian petuah dari Rabindranath Tagore, sang kavi India yang terkenal sebagai penyair spiritual. Minta maaf sebelumnya teman-teman, lidah saya terbelit untuk menyebutkan nama Rabindranath Tagore. Engkaukah yang hendak datang ke pesta itu? Pertanyaan ini bisa jadi awal mula lahirnya sengketa di tenda pesta ketika ditujukan kepada mereka yang tidak diundang tapi berlaku seolah-olah diundang. Pertanyaan ini juga bisa menggoyangkan sebuah sendi struktur sosial tentang sebuah tatanan keyakinan yang sudah kokoh kuat dalam diri bahwa orang yang pantas diundang adalah mereka yang kelak bisa mengundang balik si pengundang. Pertanyaan Tagore bisa bikin goyah susunan keyakinan itu. Siapa yang seharusnya diundang? Kita tak sepenuhnya tahu. Kita hanya mengerti sebuah pertanyaan yang ekstra intelektum. Boleh jadi Tagore punya maksud untuk, dalam tanda kutip, bikin malu mereka yang seenaknya hadir ke sebuah pesta padahal tidak diundang, dan malah datang untuk, dalam tanda kutip, bikin onar di ruang pesta. Dan bagi mereka yang diundang, jangan cemas kalau bedak di mukamu luntur karena keringat. Datanglah seperti itu saja. Barangkali dengan ini Tagore menyadarkan kita sebelum ke tempat pesta untuk berkaca di depan cermin, lalu menatap pada wajah sendiri, juga pada pakaian yang dikenakan. Di depan cermin semestinya kita bisa membedakan mana pakaian yang dipakai supaya bisa mengundang decak kagum
dan mana yang bisa mengundang umpan rangsangan hasrat libidal lewat tatapan ganas para tamu yang lain. Dengan menerima dan mengiyakan sebuah undangan, orang sepertinya dituntut untuk membuat sejenis antisipasi sebelum menghadirinya. Lihat saja, ada semacam keharusan untuk mempersiapkan wajah dan pakaian yang semaksimal mungkin daya tariknya. Sepatu disemir kilap, mesti tenda pestanya di tanah berdebu. Sepatu mesti bertumit tinggi, meski arena pestanya berlumpur. Mengapa mesti melakukan antisipasi macam ini, walaupun acap kali kesannya keterlaluan? Barangkali benar jawab Hegel, karena desiring the desire of the other, menghasratkan hasrat orang lain, atau dalam bahasa Sartre, hasrat mengundang hasrat. Memasuki ruang pesta berarti memasuki ruang absolut orang lain. Ruang milik si pengundang yang sama sekali tidak sama dengan ruang pribadi saya. Justru karena itulah memasuki ruang pesta berarti memasuki dan menggumuli sebuah paradoxial experience, memasuki sebuah pengalaman yang sungguh paradoks. Di satu sisi, orang yang diundang harus menerima dan mengikuti semua aturan main di ruang pengundang, dan di sisi lain, si pengundang mesti juga menghargai para undangan. Makanya, kalau menghadiri sebuah undangan, haruslah diingat bahwa apa yang seharusnya dibawa dan apa yang seharusnya dilepas di rumah. Singkatnya, pergi ke tempat pesta adalah hal yang sederhana untuk dibuat, tetapi memutuskan apa yang mesti ditinggalkan di rumah memang hal yang tidak gampang. Menerima undangan berarti menerima ajakan untuk berpartisipasi, bukan kesempatan untuk berobservasi. Berpartisipasi berarti ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh si pengundang. Sebaliknya, observasi berarti melihat, menilai, membanding, lalu menceritakan keburukan pesta. Momen pertemuan antara yang mengundang dan yang terundang, entah disadari atau tidak, sebenarnya merupakan sebuah Cairo of desire. Pinjam bahasa Barthes, sebuah momen unjuk hasrat untuk dikagumi. Di tempat pesta juga sering tak disadari ada momen kategorisasi status sosial yang tampak dalam posisi duduk. Yang memiliki status atas atau sekurang-kurangnya
berdasi, posisi duduknya pasti di deretan paling depan, sedekat mungkin dengan meja makan atau dengan yang diayu bahagiakan dan lain-lain. Tidak saja itu, di depan mereka malah disimpan meja kecil lengkap dengan vas bunga yang tidak masuk dalam kategori di atas. Tempatnya di ujung belakang atau kurangnya di deretan tengah, jauh dari pandangan banyak orang, dan malah berdiri di luar tenda pesta. Bagi tamu yang mendapat tempat di bagian belakang atau di luar tenda, jangan kecil hati. Sebab ada hal yang tidak disadari oleh tamu yang duduk paling depan, yaitu bahwa mereka sedang berada dalam wilayah kripto marginal, pinjaman istilah teologi Pieris, sebuah wilayah di mana akan terjadi penyingkiran secara terselubung dan halus sekali. Ya, lihat saja. Sebelum acara bebas, demikian orang Flores sering menamai acara joget atau bergoyang ria, atau dalam bahasa sehari-hari orang bilang patah pinggang. Sang protokol dengan suara yang sangat persuasif, aklamatif meminta, mohon kursi dan tamu yang duduk paling depan digeser ke belakang atau ke dinding tenda agar arena joget diperluas. Perintah ini mesti dipatuhi. Tak boleh ada pembangkangan. Sesungguhnya pada wilayah kripto marginal ini, formulasi pertanyaan Tagore diubah menjadi, engkaukah yang hendak diusir secara santun ini? Memberi dan menjawab undangan berarti memberi kesediaan untuk saling menyapa. Saling menyapa di tenda pesta lebih dipahami sebagai saling memberi keberartian. Pada momen saling sapa ini, hanya ada dua keniscayaan yang terjadi. Pertama, dengan saling menyapa, ada satu undangan etis bahwa yang mengundang dan yang diundang saling membagi keberartian. Menyapa di ruang pesta tidak hanya memberi signification atau arti kepada masing-masing pihak, melainkan juga serentak significance. Masing-masing pihak memiliki kemungkinan untuk menjadi berarti. Kedua, menyapa di ruang pesta berarti mengekspos diri. Antara pengundang dan yang diundang harus keluar dari egonya. Menyapa berarti juga berani menanggung risiko ditanggapi atau terluka. Barangkali sudah menjadi budaya di Flores bahwa setiap pesta harus diwarnai keributan dan bahkan perkelahian. Pemicu utamanya adalah mabuk alkohol. Kalau mau jujur, keonaran biasanya dibuat oleh tamu yang tak diundang, dikenal pun tidak. Dengan apakah kita menamakan para pengacau itu? Gerard Cole menjawab, mereka sebenarnya adalah kumpulan orang-orang lunatik, orang-orang sakit jiwa, juga sakit otak karena ada abnormalitas di sana.
pendek pikir, lalu membabi buta, mengayunkan kaki dan tangan seperti orang kerasukan roh jahat. Orang-orang yang suka kacau di ruang pesta sebenarnya orang-orang yang bertindak irasionalitas. Orang-orang macam inilah yang dinamai kolok sebagai gerombolan purba. Sebab di sana ada letupan emosi biadab dan luapan naluri-naluri liar tak beradab, meskipun hanya kena sikut sedikit saat menari atau karena merebut pasangan menari dan lain-lain. Makanya hadirlah pesta dengan membawa pengosongan, bukan kekosongan. Pengosongan bisa dibahasakan sebagai sebuah kenosis, sebuah keadaan hati yang penuh santun, sebuah integritas diri yang utuh. Sementara kekosongan boleh diartikan sebagai absensia moral, sebuah kealpaan atau ketiadaan rasa santun, rasa respek, dan rasa sadar diri sebagai undangan. Sekali lagi, Tagore bertanya lagi, engkaukah yang hendak datang ke pesta itu? Atau engkaukah yang hendak diusir secara santun itu? Itu teman-teman, sebuah tulisan yang boleh dikatakan sekali lagi seperti konten-konten saya sebelumnya, saya katakan bahwa itu yang aktual sekali dengan kehidupan kita saat ini. Sebelum pandemi, sebelum masa-masa sulit seperti saat ini, atau masa-masa yang disulitkan oleh para penguasa, para pengambil kebijakan, bahwa hal ini sering terjadi di ruang lingkup masyarakat kita. Sebuah pesta, kalau tidak salah, kita di Flores ini sering, ya kalau tidak pesta, tidak melakukan sebuah acara atau pesta, orang sering katakan bahwa dia tidak bisa, bahwa ya boleh dikatakan dia tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa mengumpulkan banyak orang. Istilah kita di sini bilang jaga waka. Kalau kau tidak buat pesta, kau waka, kau bukan berwaka, kau jatuh kah? Kau waka taruh di mana? Waka aslinya image-nya kita. Kamu taruh di mana? Ya, pesta sebenarnya tidak harus dilakukan, apalagi kumpulkan banyak orang dan membuat sebuah acara yang mengundang banyak orang dan pada akhirnya mengundang keributan. Tidak harus kita buat pesta. Kalau pada akhirnya menimbulkan kekacauan, seperti yang dikatakan oleh Pater Freddy Sebo tadi, kalau pesta yang kita buat, acara yang kita buat sebagai bentuk saling, ya istilahnya silaturahmi lah antara kita, kenapa harus ada keributan? Yang membuat keributan di sana adalah orang-orang tanpa undangan. Bukan berarti kita tidak mengundang mereka, tapi karena dalam kehidupan kita sehari-hari, keterlibatan mereka dan keterlibatan kita tidak saling bertemu. Makanya kita tidak sertakan mereka dalam undangan-undangan si pengundang, dan kekacauan terjadi, pengaruh alkohol. Kita orang Flores, kita kebanyakan orang kita di sini, kalau tidak ada, orang biasa bilang air kata-kata ya. Kalau tidak ada itu, dia belum berani untuk maju goyang, maju rame-rame ke tengah lingkaran untuk goyang. Kita punya orang punya mental kecuali sudah diberikan pengaruh alkohol, baru bilang saya jago. Nah, itu lain cerita lagi teman-teman. Ya, pada prinsipnya bahwa pergilah ke sebuah pesta,
bukan berarti kita pergi menunjukkan bahwa kita siapa kepada si pengundang. Tetapi datang, hadirlah pesta itu, kita menghargai apa yang diundang. Kita menghargai undangan, datang dan berikan apa yang bisa kita berikan. Berikan dari kekurangan kita. Kalaupun kelebihan atau kita beri dari sesuatu yang kita punya, menurut kita itu kekurangan. Tapi ada pesan menarik dari tulisan Pater Freddy Sebo ini, bahwa kita undang orang yang bisa atau pada suatu hari kelak ketika dia mengundang kita, kita bisa berikan sesuatu kepada orang itu. Jangan sampai kita mengundang dia, tapi pada hari akhirnya ketika dia mengundang kita, kita sendiri tidak bisa membalas apa yang pernah dia berikan kepada kita. Dan itu menjadi catatan khusus untuk kita di Flores ini. Kadang karena vaka, kita mau tidak mau dipaksakan untuk buat sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Untuk apa buat pesta? Pada akhirnya kita harus mengutang. Untuk apa kita buat pesta? Pada akhirnya kita harus hidup menderita. Kita harus pikir untuk melunasi kredit di koperasi atau bank. Kalau kita buat pesta hanya untuk itu, buat apa? Kita menghadirkan orang hanya untuk jaga waka. Jangan sampai setelah pulang dari pesta orang tertawa ria, orang pulang dengan penuh alkohol di kepala, atau pas pulang orang sambil mencibir kita, dan kita yang di belakang menderita. Untuk apa kita buat sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan atas diri kita sendiri? Dan pada kesempatan ini saya sendiri mengatakan bahwa buatlah sesuatu yang sesuai kemampuan kita. Jangan sampai karena jangan sampai begini teman-teman, kita buat sesuatu karena orang lain pernah berbuat sesuatu yang bisa mengundang kita, dan kita buat sesuatu dan kita sendiri akhirnya membuat sesuatu untuk mengundang kepada dia, dan bahwa mengatakan saya bisa buat seperti yang pernah dia buat. Jangan. Ya, teman-teman bisa dengar saya apa yang saya katakan, boleh teman-teman lakukan. Boleh juga teman-teman tidak perlu meniru apa yang saya katakan. Pada prinsipnya begini, buatlah sesuatu yang bisa kita jangkau dengan kemampuan kita. Jangan buat sesuatu yang menimbulkan banyak penderitaan untuk kita sendiri. Dan pada akhirnya teman-teman, sekali lagi saya tidak mau menghilangkan esensi dasar dari tulisan tadi dari Pater Freddy Sebo. Saya hanya mau membaca secara berbeda dari apa yang ditulis oleh Pater Freddy Sebo. Pergilah atau hadirlah ke sebuah pesta dengan apa adanya kita, dengan apa yang kita punya. Tidak perlu melebih-lebihkan sesuatu atau mencuri atau mencari perhatian orang yang datang pada kesempatan itu. Hadirlah dan memberikan support atau dukungan dan mendoakan mereka yang sedang mengalami kebahagiaan. Kehadiran kita sudah mendukung mereka. Dan teman-teman, pada akhirnya terima kasih yang sudah support channel saya pada sampai kesempatan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika pada kesempatan ini masih banyak kekurangan yang saya punya. Tapi satu yang pasti, saya sudah berusaha memberikan dari apa yang saya punya. Terus support channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Salam jumpa di kesempatan yang aduhai.